Shalom semuanya, saya akan menjelaskan tentang daur ulang nitrogen. Pengertian dan istilah-istilah. Nitrogen adalah komponen terbesar dalam komponen gas di atmosfer bumi. Baik itu tumbuhan, hewan maupun manusia membutuhkan nitrogen untuk proses pertumbuhan dan perkembangannya. Pengertian daur nitrogen. Daur nitrogen adalah salah satu daur biokimia yang dalam hal ini terjadi di bumi karena adanya interaksi yang terjadi antara komponen dalam ekosistem. Nitrogen secara umum terdapat dalam lapisan udara bumi atau di bawah atmosfer, dan sebagian kecil terdapat di permukaan litosfer bumi. Litosfer bisa dibilang sebagai lapisan atau kulit terluar dari planet bumi. Nitrogen banyak dipakai oleh tumbuhan sebagai bahan baku pertumbuhan makronya. Apapun beberapa sumber nitrogen dalam dapat tersedia karena terjadinya proses pemecahan nitrogen di udara secara alami melalui kejadian berikut. Baik, yang pertama petir. Kenapa petir? Dalam hal ini petir mempunyai peran besar atau energi besar yang bisa dipakai untuk memecahkan nitrogen di atmosfer. Sebagian ia dapat bereaksi dengan oksigen dan membentuk nitrat, dan nitrat tersebut jatuh ke tanah bersama air hujan dalam daur yang sehingga kemudian membuat hara penting dalam menunjang kesuburan tanah. Jadi terdapat nitrogen juga di dalam tanah tersebut. Tahap-tahapnya itu pertama fiksasi, nitrifikasi, asimilasi, amonifikasi, dan denitrifikasi. Tetapi secara umum yaitu fiksasi, amonifikasi, dan denitrifikasi. Sekarang saya akan menjelaskannya satu persatu. Baik, yang pertama fiksasi. Proses pertama yakni fiksasi nitrogen, yaitu mengubah nitrogen yang terdapat di udara menjadi amonia NH3. Mikroorganisme yang melakukan proses fiksasi nitrogen yaitu diazotrof. Biasanya bakteri ini mempunyai enzim nitrogenase yang dapat menggabungkan nitrogen dengan hidrogen. Bakteri ini bersimbiosis dengan tanaman kacangan atau bisa dibilang sebagai tanaman leguminosa atau hidup bebas sehingga dapat memperbaiki nitrogen menjadi nitrogen organik. Bakteri yang dapat melakukan fiksasi nitrogen yaitu Azotobacteriaceae, Cyanobacteria, Clostridium, Frankia, dan Rhizonia, dan lain-lain. Kedua, nitrifikasi. Tahap selanjutnya yaitu nitrifikasi yang merupakan konversi amonium berubah menjadi nitrat. Tahap ini dilakukan oleh bakteri hidup yang berada di dalam tanah serta bakteri nitrifikasi yang lain. Untuk tahap utama dari proses nitrifikasi yakni bakteri nitrifikasi atau Nitrosomonas melakukan oksidasi terhadap amonium atau NH4 positif serta mengubah amonium menjadi nitrit atau bisa dibilang sebagai NO2 negatif. Yang ketiga ada asimilasi. Maksudnya itu semua tumbuhan memperoleh nitrogen yang berasal dari tanah melalui proses absorpsi akar dalam bentuk ion amonium atau ion nitrat. Tumbuhan menyerap ion tersebut yang berada di dalam tanah melalui rambut akar. Untuk menyerap nitrat, pertama harus diubah terlebih dahulu menjadi ion nitrit, kemudian menjadi ion amonium, untuk selanjutnya dimasukkan pada asam nukleat, asam amino, dan klorofil. Untuk beberapa jenis tumbuhan yang bersimbiosis dengan rhizobio, nitrogen tersebut diasimilasi menjadi bentuk ion amonium secara langsung di nodulnya tumbuhan atau bintil akar. Keempat ada amonifikasi. Amonifikasi terjadi ketika tumbuhan atau hewan nitrogen organik diubah dalam bentuk amonium oleh jamur dan bakteri yang ada dalam tanah. Maksudnya itu contohnya fesesnya hewan dan tumbuhan yang sudah kering. Nah, amonifikasi sendiri merupakan suatu proses pembentukan dari amonium oleh bakteri yang tinggal di dalam tanah. Amonium tidak hanya berbentuk dari hasil fiksasi nitrogen saja, namun juga berasal dari dekomposisi atau penguraian organisme yang sudah mati, baik tumbuhan maupun hewan, oleh bakteri pengurai. Tidak hanya dekomposisi sampah organik, amonifikasi bisa saja terjadi sebagai akibat aktivitas bakteri dalam mengubah senyawa nitrat menjadi amonium. Yang terakhir ada denitrifikasi. Proses terakhir pada siklus nitrogen yaitu denitrifikasi. Denitrifikasi merupakan proses mereduksi nitrat untuk